ini korban antibiotik. Kita semua korban antibiotik. Panas antibiotik, 50 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram. Anda mau mati besok panas lagi minum obat. Kita ini objek pasar, bos. Kita orang lain itu sudah tahu Indonesia penyakitnya ini, maka nanti obatnya ini. Indonesia penyakitnya ke depan kebanyakan ini, nanti obatnya ini, obatnya ini, obatnya. Kita adalah konsumen obat, konsumen makanan, konsumen pangan, konsumen seluruh produk. 20 tahun Deddy Mulyadi tidak makan obat kimia, dan 20 tahun Deddy Mulyadi tidak pernah sakit. Bagaimana itu caranya? Ya sudah, makanannya diatur. Udah kebayang dulu semua udah. Berapa APBD kita? Pak, APBD kita surplus 3 juta. Kabupaten Bekasi waktu itu APBD-nya tidak terpakai 1,2 triliun, Purwakarta sisa 3 juta. Makanya kota kecil kesehatannya dijamin, nggak pakai kartu, pakai KTP kerjasama. Saya yang pertama bupati membuat pelayanan untuk cuci darah free. Ini, nah apa sih problemnya Jawa Barat? Apa problemnya? Nih, jangankan jauh-jauh ke Cianjur, gak usah jauh-jauh ke Cianjur, jauh ketinggal di kota Bandung, tak DKP rakyat juga toilet, gak usah jauh-jauh ke Cianjur. Orang Cianjur lamun ke babak toilet modal ya kena walungan. Di Bandung di mana? Gak usah jauh-jauh ke Sukabumi, ke Garut Selatan. Di Bandung ada rumah yang gangnya tidak bisa masuk orang. Saya tahu, Pak. Dari mana kalian itu air malincana, kenal poe, ngerti saya. Anda malam, kalau malam di Bandung orang tidur tergeletak di mana-mana. Menyelesaikan masalah lu itu kudu ka Cianjur, Pak. Ngabereskeun geng motor di Bandung angus-angus. Walaupun udah 20 kurang kilo banget juga mana bisa ngaberes. Ini saya ngomong begini, saya mah nggak bisa kayak orang begitu atau gue kayak menyebut ini mohon maaf ya, ini apa udah nggak bisa lagi Anda bergaya politik dengan 10 tahun ke belakang. Nggak, Anda bikin bangun di gaya-gaya ngomong diatur-atur maaf ini. Kenapa? Ini abadnya orang sudah abad politiknya bukan kosmetik tapi otentik. Anda tahu nggak banyak jagger yang memimpin kota DPR? Kenapa? Jaggernya jelas, anak buahnya loyal, anak buahnya sangat dibelaan ke preman. Ya kan, dibanding ke akademisi itu ya kan, itu. Tetapi akademisi jujur juga banyak, politisi jujur ada, putih jujur coba. Ini kan tergantung pada orang, semua orang punya kualifikasinya. Nah, selesaikan. Nah, ini ngomong stunting, saya tahu. Saya ini pernah jadi bupati. Bagaimana menyelesaikan? Nggak bisa diam terus. Zaman itu, saya kata problemnya apa sih bilang? Anak, saya satu-satunya bupati yang waktu itu nyari dokter spesialis anak. Saya bilang pakai SK, kalau nggak pakai duit saya dulu. Saya kasih laptop, waktu itu mah langsung buatan Cina. Bawa kamu keliling kampung, datangin ya. Enak orang tuanya bisa, mentalnya itu enggak. Saya ngalamin, berapa nih Purwakarta yang stunting, ini belum berapa kumpulin. Saya kasih 4 jutaan, Pak, bikin HP tak bingung nanti. Gak bisa. Ini rakyat juga terdidik, jangan ngomong terus ikuti rakyat. Pemimpin bukan mengikuti rakyat. Anda jadi pemimpin harus mengikuti aspirasi. Anda bikin rapat 100 orang bikin aspirasi, gak akan ada yang jadi satu. Saya punya riset, sebuah daerah yang terlalu banyak orang pintar, daerahnya nggak maju. Sebuah daerah ada 1 orang pintar tapi dia bekerja, daerahnya maju. Lu pintar, ulah lu batui, wah Anggis, pak pintar. Bandung pusatnya orang pintar, Runtang ke angus-angus. Depok pusatnya orang pintar, Runtang ke angus-angus. Lemur air untuk pintar bersih. Anda bikin acara, mau bikin acara diskusi, nu usul pan lobana nyumbang mohon. Jadi mimpin Jawa Barat nggak bisa kita dengerin aspirasi ya waktu ambil keputusan.
keputusan, ambil tindakan, ambil resiko. Kenapa ini darurat? Anda mau ngomongin nyelesain sampah di Jawa Barat, bikin diskusi. Kata ini kalau pakai TPA nanti bertentangan dengan prinsip-prinsip. Wah, sebetulnya teori tentang udara, tentang sistem. Alasannya begini, NGO begini, Singapurnya, Cina-nya, Malaysia, banyak Singapura. Banyak ide yang di negara kita nggak boleh, tapi di Singapura mana? Kurang harus kalau Singapura. Kunaon Singapura bersih karena orang Indonesia kalau datang Singapura, temani kecenderungan. Kenapa? Bandung kotor karena orang Indonesia mah sebenarnya motorin kampungnya sendiri. Karena orang Indonesia ini boga watak hayang masuk. Kenapa? Di kampungnya sok yang kuat. Asal pembagana bawa ke luar negeri diperiksa paspor. Tahu saya. Geger di lembur bawa ke Jakarta. Ini Pak, ini bangsa kita senang dijago di kampung. Makan ke luar negeri aja nunggu. Ayo memang ada yang hebat yang berani. Ada tak kalau pada Cina kayak itu proket. Apa itu kita? Saya termasuk orang yang punya sikap anti. Nah, kemudian orang banyak yang mengkritik saya dipolitisasi hari ini. Jadi mulai dilarang dari sekolah. Jangan gitu. Kenapa? Saya ingin anak Indonesia makanannya berkualitas. Bagaimana cara melahirkan makanan berkualitas? Saya minta ibunya masuk. Kenapa? Saya ini anak ibu saya. Ya Allah, anak aing sekolah di Baturan kuai kita menyambutkan dari dulu sakotong. Gusti mudah-mudahan dia ada sing jadi sumsum jadi baru jadi pulang jadi kurang jadi energi ketika dimakan itu oleh anaknya maka mengalirkan energi dari ibu pada anaknya melalui transformasi mahal. Saya sampai hari ini mengatakan tidak ada air teh yang paling enak kecuali air teh yang bisa diminum kecuali sayur seperti muda saya. Tidak ada sambal yang paling hebat kecuali sambal ibu saya. Tidak ada nasi ulam kecuali ibu saya. Sehingga ibu melekat dalam diri kita. Ketika Anda menjadi ibu tidak mengerti masak, anak Anda tidak merasakan masakan, Anda kehilangan batas daya ingat anak bagaimana. Hari ini kenapa banyak anak yang ketika ibunya pergi tidak merasa kehilangan? Karena bagi dia ada dan tidak ada. Kenapa? Tidak ada makanannya, tidak ada kangen pelukannya, tidak ada kangen candaannya. Ada dan ibunya main HP, anaknya main HP, ibunya TikTok, anaknya TikTok, dua-duanya sudah sama. Idealisme harus dibangun lagi kembali pada tradisi. Kenapa? Karena saya melihat ada jaminan ya anak-anak kita yang SD itu mendapat jajanan yang berkualitas. Ketika orang membuat makanan untuk dijual, maka dalam dirinya yang ada otaknya adalah bagaimana untung ya kalau rumah makannya berstandar orang, bagaimana anak-anak kita mendapatkan makanan yang minyak gorengnya 2 kali tidak diganti. Bagaimana anak-anak kita untuk mendapatkan agar gurih, maka penyedap rasanya diperbanyak. Bagaimana agar makanannya menarik, maka pewarnanya diperbanyak. Saya jadi Buliani lagi melakukan apa? Saya ingin generasi Jabar ke depan, generasi yang punya mutu, bukan generasi korban. Saya belajar tentang makanan. Teori kita tentang mewarnai makanan dengan daun-daunan sudah tidak ada. Digantilah dengan pewarna-pewarna. Dan Anda tahu nggak makanan yang Anda bangga-banggain itu makanan sampah yang tidak dipakai di negara lain. Di Amerika cuma dadanya, pahanya tidak dimakan karena itu tumpuan kaki. Plus kalau disuntik pahanya, kemudian orang Indonesia impor paha ayam dan kepala ayam dari Amerika dihakan ku anak siap. Betapa kita ditertawakan oleh bangsa Amerika. Oh, saya tahu generasi Indonesia 20 tahun ke depan sudah terukur penyakitnya ini, nanti akan ini. Kenapa? Makanannya makanan sampah yang saya kirim ke kampung. Anda tahu tentang kesehatan? Apakah kita kesehatan berbulan di persoalan pengobatan? Ini ada dokter yang mengatakan tidak obat, benar. Tapi orang yang kayak dokter jarang. Anak kita ini korban antibiotik. Kita semua korban antibiotik.
panas antibiotik, 50 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram. Anda mau mati besok panas lagi minum obat. Kita ini objek pasar, bos. Kita orang lain itu sudah tahu Indonesia penyakitnya ini, maka nanti obatnya ini. Indonesia penyakitnya ke depan kebanyakan ini, nanti obatnya ini, obatnya ini, obatnya kita adalah konsumen obat, konsumen makanan, konsumen pangan, konsumen seluruh produk. Maka Anda punya tambang berapapun tidak akan bisa melahirkan kesejahteraan. Kenapa? Duitnya habis oleh kita pakai mode, pakai obat, pakai alat kesehatan, pakai mode, pakai obat, pakai alat kesehatan, pakai beli motor, pakai beli mobil. Kita tidak akan menjadi bangsa dan habis kekayaan kita. Caranya apa? Berubah diri. Bagaimana? Gerakan kembali ke sistem kesehatan holistik. Apa itu? Tubuh kita adalah dokter bagi diri kita. Karena ini mau kita 20 tahun Deddy Mulyadi tidak makan obat kimia dan 20 tahun Deddy Mulyadi tidak pernah sakit. Bagaimana itu caranya? Ya sudah, makanannya diatur, diminum pakai air. Kemudian ada harkejo pakai sambal, ditambahkan pedak cocok lebih gede handuk, betul minum masuk ruang kantor pakai AC, molor, ulang. Dan saya selalu mengatur tidur. Udah 2 hari kurang tidur, jam 8 saya harus tidur, saya matiin HP. Terserah orang mau nelfon dari manapun, terserah, badanmu harus tidur. Yang menyayangi tubuhmu adalah dunia. Jangan karena target mengorbankan diri, nggak boleh. Jangan menjadi competition. Jadi kalau ingin anak Jawa Barat hebat ke depan bagaimana? Aduh, bagaimana berikutnya? Saya tadi hari ini ngomong, dari mana mulai proses pembentukan manusia? Dari proses perkawinan. Bagaimana? Sudahlah, cinta bukan segalanya, bohong. Rasional. Bagaimana rasional? Saya sejak bupati menerapkan aturan. Kalau menikah, laki-laki dan perempuannya periksa totalitas kesehatan, periksa darahnya, periksa tekanan darahnya, periksa totalitas. Kemudian dokter menjelaskan, suami Anda genetiknya ini, penyakitnya ini, nanti penyakit turunannya ini. Punya suami Anda jelasin. Anda mau gimana? Mau cinta, mau rasional. Cinta harus pakai rasio. Kita bukan Romeo and Juliet, bukan. Itu abadoni. Kenapa saya berangkat dari itu? Saya berangkat dari kasus. Kasusnya bagaimana? Di satu kampung ada HIV. Orang rumahnya satu, pinggir gunung, kok ada HIV? Saya tanya, dari mana mulainya ini? Suaminya dari salah satu kota di Jakarta. Takdir, jodoh Allah. Bukan begitu, Allah kasih jalan manusia untuk memilih. Jodoh itu pilihan. Bisa milih itu, tapi bagaimana cara memilih wanita yang terbaik? Jangan kawin waktu muda dan belum berhasil. Oh, pilihan udah enak, kamu bisa rugi. Ya ini mohon maaf ya, karena masih jadi aktivis, boga duit sama merehan. Dan ada si eta cinta sejati, nah eta we hukum. Eta tuh bohong. Ayo kawin, panon sama mana? Makanya lihat orang yang menikah ketika sukses, istrinya tuh keren-keren, sungguh hidup setia. Kan rata-rata laki tidak tahan. Laki itu tetap tahu boga duit ayam nama. Ini dulu, ini sebutan apa ya? Nah, ini didiagnosa ini pernikahan harus di lab dan labnya biaya siapa oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Saya ini pengalaman itu kemarin, saya jadi saksi nikah sebuah keluarga 8 bulan setelah itu datang nangis. Saya masukin ke itu. Kamu kenapa? Kan 8 bulan suamiku tidak pernah apa-apa. Ini masalahnya kenapa? Ya nggak tahu. Oh, setelah saya teliti ternyata suaminya punya penyimpangan seksual. Dan yang berat bukan itu, selama 8 bulan suaminya membawa anak HIV. Selama 8 bulan sudah berapa puluh hari penyebar di Jawa Barat. Itu satu pengalaman. Saya bilang kan saya dulu waktu jadi bupati ada kebijakan harus diagnosa, harus diperiksa darah segala macam. Kok bisa lolos? Saya cek ke KUA. Ternyata KUA menikahkan hanya didasarkan selembar kertas surat keterangan dari klinik di Ciputra.
Kan biasa, gering api-api gering. Orang dokter, orang Indonesia bencana yang Indonesia, orang Sunda sok nganggap remeh satu masalah. Dan saya tidak pernah. Anda berangkat dari hal sederhana, keterangan yang dikeluarkan dari klinik tanpa memeriksa kesehatan orang secara paripurna, lahirnya 40 kasus HIV baru. Nah ini penting Pak. Diperlukan pemimpin apa? Pemimpin yang ngerti teknis, harus ngerti detail anggaran. Nggak bisa jadi gubernur nggak ngerti detail anggaran, ditipu tak usah. Saya tahu ini penting Pak, pemimpin harus teknis. Kenapa? Karena republik ini sistemnya belum sebaik Amerika. Anda ngomong tadi jalan, jembatan, irigasi, Anda pikir gampang untuk meyakinkan birokrat agar mau mengendalikan itu? Susah. Kenapa? Birokratnya juga takut. Kenapa? Kalau proyeknya banyak jalan, banyak untuk jembatan, banyak untuk irigasi, birokrat pelaksana PPK-nya belum tentu punya mental yang baik semua. Kenapa? Bangsa kita biasa hal yang terlihat dilaporinnya nggak berhenti-berhenti. Jangan salah. Terus problemnya apa? Anggarannya 1 triliun, honor PPK-nya kecil, aturannya begitu. Dan proyek triliunan, honornya 5 juta. Ini problem birokrasi kita. Saya sudah ngomong, harusnya honornya tidak segitu. Bayangin besok diperiksa sana, periksa sini, carikan sana, carikan sini. Ada yang demo itu ini, stres. Akibat itu dipilihlah kegiatan yang gampang-gampang, sosialisasi, pertemuan pemuda milenial, pertanian milenial. Daripada yang pertanian milenial benar kan irigasi, ya kan? Itu kan kita senang. Saya tidak bermaksud bikin pencitraan pertanian milenial, nauna karena nauna. Aisyah yang udah lama di kawasan saya. Nah, ini harus dibenerin. Bagaimana? Mentality harus dibangun. Kenapa? Birokrat itu tidak mau proyek misi karena takut. Tapi kalau sosialisasi, fasilitasi, seminar, kunjungan kerja, itu pertanggungjawabannya siapa? Tidak ada yang memeriksa, barangnya habis pakai. Saya di hotel. Sehingga banyak kegiatan yang melibatkan hotel. Kenapa? Itu kegiatan yang paling mudah SPJ-nya, mudah pertanggungjawabannya, tidak ada yang demo. Sabab naon, tukang demo, nangil di hotel. Nah untuk itu kan diperlukan struggle pemimpin. Saya dulu berubah anggaran, saya betul. Saya ketika jadi bupati, berapa anggaran jalan? 20 miliar Pak. 400 itu saya. Gimana Pak? Berapa anggaran bangunan sekolah? 2 miliar Pak. 60. Berapa untuk bangun puskesmas? 2,5 miliar. 25. Berapa untuk listrik? 50 juta. 12 miliar itu saya masukin dulu belanja. Setelah itu Pak, ini defisit Pak, penyusunan anggaran kita. Saya bayar di zaman saya memimpin itu sampai ada anggaran media, anggaran wartawan, itu koran yang selembar itu dibayar 5 juta sebulan. Saya bilang berhenti anggaran koran hak dikali, ganti untuk yang lain. Ayo bantuan organisasi wartawan waktu itu zaman itu ya. Itu ada orang satu keluarga bikin 3 organisasi keluarga wartawan, lumayan sebulan itu dapat 50 juta. Dapat 100, tiru ratus. Bayangin, saya bilang nggak bisa begini, hapus. Setelah itu Pak, minus berapa anggarannya? Minus 1,5 triliun. Akhirnya lomba anggaran musuh. Setelah itu terakhir seminggu lapor Pak bisa. Tuh akhirnya birokrat harus begitu. Bisa. Saya ini jadi bupati dulu. Sudah begitu. Saya akal saya. Tanya ke kepala bidang keuangan di Jakarta, itu masih anak saya dulu. Proyek jalan berapa? 400 miliar. Berapa sisa tender? Sisa tender biasanya penawarannya 3% Pak. Udah, oke, saya 5% aja. 5% masukin lagi pendapatan. Ini masukin lagi pendapatan. Terus gimana? Tambah lagi proyek, masukin lagi. Kenapa? Di perjalanan sampai Agustus seharusnya minus, itu sudah surplus lagi. Setelah itu perubahan lagi, jadi setahun saya itu sampai 2
2 kali full anggaran yang bisa harusnya minus malah di pojok di bulan Desember itu saya gini nungguin udah kebayang terus pemerintah udah berapa APBD kita Pak? APBD kita surplus 3 juta. Kabupaten Bekasi waktu itu APBD-nya tidak terpakai 1,2 triliun, Purwakarta sisa 3 juta. Makanya kota kecil kesehatannya dijamin, nggak pakai kartu, pakai KTP kerjasama. Saya yang pertama bupati membuat pelayanan untuk cuci darah free. Dan saya berpikir lagi, saya kalau orang sakit, katanya orang sakit itu membunuh ekonomi. Kenapa? 1, biaya berobat. 2, keluarganya harus menunggu di rumah sakit. 3, berhentinya bekerja. Makanya saya tidak setuju jaminan pengobatan untuk rakyat miskin. Saya tidak setuju. Kenapa? Orang kaya berpenghasilan 15 juta cuci darah itu miskin. Anda pegawai, kepala dinas, cuci darah jatuh miskin. Kenapa? Terus Anda menunggu bantuan pemerintah nanti setelah survei BPJS berikutnya. BPJS kita surveinya 4 tahun sekali, nggak tahu sekarang. Data yang digunakan pembangunan kita hari ini data 2 tahun ke belakang. Gimana negara? Makanya saya ke depan saya bukan begitu caranya. Saya ke depan RT RW harus menjadi tim berdata dalam